Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan masih semangat terus ya. Jaga kesehatan selalu. Nah, kita ketemu lagi di mata kuliah Etika Profesi Administrasi atau Etika Administrasi. Minggu lalu sudah belajar tentang etika makan dan berpenampilan. Etika berpenampilan yang minggu lalu lagi ya. Saya lupa sampean nih. Oke, untuk kali ini kita membahas masih berkaitan dengan etika, yaitu menjamu dan menerima tamu. Sebenarnya etika dalam menerima tamu itu fungsinya menciptakan suasana yang menyenangkan di lingkungan kerja, supaya tamu juga nyaman, memiliki kesan yang baik ketika berada di kantor atau di perusahaan. Kita akan membahas pokok 4 hal yang berbeda yang terkait dengan etika menjamu atau etika menerima tamu. Sebenarnya yang menerima tamu itu di kantor bisa sekretaris, bisa juga resepsionis. Jadi banyak pihak ya, atau bisa juga dari security, tergantung dari perusahaan atau bidang di mana dia bergerak. Nah, baik sekretaris maupun pihak yang bertanggung jawab menerima tamu harus memahami etika bagaimana menerima tamu, juga tata caranya, serta apa saja yang perlu dihindari atau meminimalisir sikap yang seharusnya tidak boleh dilakukan ketika menerima tamu. Pada umumnya sekretaris atau asisten manajer juga punya tanggung jawab sebagai penerima tamu, ya. Tetapi ini merupakan sifatnya insidental saja. Tugas sekretaris itu yang utama tidak harus menerima tamu, tapi juga dia harus paham tentang etika bagaimana menerima dan menjamu tamu. Sebenarnya ketika sekretaris memiliki tugas sebagai resepsionis, di sini fungsi resepsionis itu dalam artian adalah mendampingi tamu tersebut, memberikan wawasan tamu tersebut tentang apa yang harus dikerjakan atau yang saat itu misalnya sedang ada proyek, ya. Jadi dia juga harus paham sedang mengerjakan apa, tamu ini berkaitan dengan kepentingan yang seperti apa, jadi juga harus dipahami. Jangan sampai tertukar. Misalnya tamu Bapak A dari kota Jakarta, dia membahas tentang pajak misalnya. Kita juga harus memahami bahwa saat itu ketika bertemu dengan tamu berkaitan dengan pajak, ketika ditanya yang bersangkutan dengan problem pajak atau yang saat itu akan dibahas, kita juga harus paham. Jangan tertukar dengan tamu yang lain. Misalnya di jam yang berbeda nanti ada tamu lagi, Bapak B misalnya dari Surabaya terkait dengan investasi atau investor ternyata. Nah, kita juga harus paham pokok permasalahan tentang investasi yang sedang dilakukan. Tuh. Nah, di sini kesan pertama resepsionis atau sekretaris ketika menerima tamu, di sini kita fokuskan pada sekretaris ya atau asisten manajer, karena kebanyakan lulusan dari ADP itu sendiri jadi administrator atau sekretari atau asisten manajer, bisa juga resepsionis. Tetapi tidak menutup kemungkinan memang sekretaris akhir-akhir ini banyak sekali berhubungan dengan pihak luar, ya terutama tamu, guest. Nah, jadi yang harus dilakukan adalah bersikap sopan atau bersikap ramah. Tapi batasan sopan yang seperti apa? Apakah kata-katanya harus pelan, lembut, dan sebagainya? Sopan dalam artian di sini adalah standar universal. Sopan universal itu dari mulai tersenyum, ya, penampilan yang baik. Juga penampilan itu juga dinilai bagaimana dia sopan atau tidak. Penampilan yang sopan itu tidak mengenakan pakaian yang memang tidak jadi prosedur di kantor tersebut. Jika memang hari itu ada tamu yang mau datang dari Jakarta misalnya yang berkaitan dengan investasi, jadi sudah dipersiapkan berpenampilan seperti apa ketika ada tamu, ya. Kalau tidak ada tamu mungkin berbeda, jadi harus diperhatikan. Ini merupakan standar kesopanan. Misalnya untuk menerima tamu harus pakai blazer, biasanya boleh pakai kaos kalau bekerjanya memang di proyek. Tapi kalau ada tamu, kali ini kita pakai blazer. Sebagai sekretaris dan pimpinan
pakaiannya berbeda karena memang mau ada kunjungan resmi, ya, atau mungkin dari pejabat pemerintah, misalnya mau ada survei dan sebagainya, mau ngecek tentang polusi udara atau mau mengecek terkaitan dengan kebijakan lingkungan sekitar. Nah, itu juga harus diperhatikan dari pakaian. Selain pakaian juga tata bicara, tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu pelan. Dalam artian sopan di sini juga tidak terlalu banyak berbicara yang tidak dibutuhkan. Jadi kita hanya sebagai support system saja ketika nanti ada diskusi menerima tamu, gitu. Tidak menyela pembicaraan dan sebagainya. Nah, ramah tamah bisa dengan senyum tapi tidak over smiling ya, tidak terlalu dikit-dikit senyum. Jadi biasa saja. Juga jangan terlalu judes. Dalam artian judes di sini itu kaku, ya, raut wajah kaku karena mungkin banyak sekali pekerjaan yang memang harus diselesaikan, ya, rata-rata. Kalau anak baru, ya, sekretaris baru tuh gampang sekali tersenyum. Tapi ketika sudah lama bekerja di situ, beban kerja sudah banyak, senyum itu sudah mulai sedikit agak hilang. Mungkin beban kerja yang dipikiran itu sudah menumpuk. Ketika ada tamu yang dipikirkan adalah aduh, harus meluangkan waktu lagi nih, bertemu dengan tamu nih, harus ada dinner, menyiapkan ini itu. Nah, pikiran sudah mulai penuh, biasanya sudah hilang rasa untuk beramah tamah. Jadi tetap harus bagaimanapun ketika banyak pekerjaan kita tetap harus sikapnya ramah, tanpa harus terasa tertekan. Jadi kerja itu harus enjoy. Kita yang memilih, jadi kita harus berusaha untuk menyeimbangkan. Yang kedua, berkepribadian tinggi. Kepribadian tinggi ini atau characters itu yang dimaksud adalah standar bagaimana bersikap, berkata-kata, dan pola pikir. Bersikap adalah ketika kita merespon suatu percakapan, misal kita tidak suka dengan percakapan itu, kita tidak perlu memberikan kritik yang tajam sekali atau tidak perlu sifatnya menyudutkan di pihak yang memang kita tidak suka dengan percakapan tersebut atau responnya kita kurang baik. Tuh, jadi kita harus jaga yang namanya perasaan ketika bekerja, harus bersikap objektif, logika. Lalu yang dimaksud dengan perkataan itu tadi ya, bersikap juga tidak perlu kita menunjukkan sikap yang berlebihan ketika memang ada kesewenang-wenangan di situ. Misalnya dari pihak tamu memang punya niat yang tidak baik, kita juga tetap harus bersikap yang baik juga, gitu ya, supaya mereka sadar bahwa yang dia lakukan itu tidak benar. Itu yang dimaksud kepribadian tinggi. Jangan kita mengikuti alur yang mereka sedang lakukan. Kalau memang niatnya tidak baik, kita peringatkan dengan cara yang baik-baik. Itu yang dimaksud dengan kepribadian tinggi. Pola pikir juga tolong dijaga, bersikaplah netral kalau memang Anda tidak bisa sebagai sekretaris bersikap positif. Misalnya kita sudah tahu bahwa yang kita lakukan ini tamu yang misal tidak diundang, gitu ya, tamu yang tidak diundang, tapi sebagai etikanya tetap kita harus menerima dengan baik, gitu ya, karena memang punya niat yang kurang baik misalnya, seperti itu. Misal menawarkan barang dipaksa terus, gitu ya, melakukan kerjasama, tapi ingat setiap kejadian selalu ada sisi positifnya. Kita akan belajar banyak hal dari situ. Biasanya perusahaan yang punya budaya perusahaan tertentu, budaya tertentu, karakter tertentu, dia selalu mengambil resiko-resiko untuk belajar, gitu ya, untuk belajar atau mendapatkan suatu hal. Oke, dari situ kita tidak boleh berpikir yang aneh-aneh. Bolehlah berpikir aneh-aneh, tapi jangan sampai mempengaruhi suatu percakapan atau sikap kita pada akhirnya. Yang ketiga adalah bijaksana. Bijaksana itu tahu apa yang memang kita tahu dan kita tahu apa yang memang kita tidak tahu. Dan kita tahu apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Itu yang dimaksud bijaksana, WWK. Jarang sekali orang mengetahui titik bijaksana. Perlu perlatihan atau beberapa training ya. Bijaksana itu dapatnya dari jam terbang, banyak ketemu orang, banyak ketemu kasus, banyak menghadapi suatu hal, banyak guru di lapangan. Nah, bagaimana bisa kita tahu apa yang harus kita ketahui dan tidak ketahui? Kalau memang itu bukan ranah kita untuk tahu, tidak perlu ditanyakan, kita akan cari sendiri, kita diskusikan di belakang. Kalau memang itu harus ditanyakan, waktu yang tepat saat bertanya juga harus diperhatikan. Itu yang dimaksud dengan bijaksana. Ya, terkait juga dengan pengambilan keputusan misalnya. Nah, yang keempat adalah sikap atau kesan yang cerdas. Nah, cerdas di sini ketika ada dua pihak yang sedang berdiskusi, ya, menerima tamu, misal pimpinan menerima tamu dan kita biasanya mencatat apa saja yang mereka sedang diskusikan, ya.
Di sini pun pasti ada kebuntuan, misalnya dari pimpinan sendiri membahas suatu hal, dari tamu juga membahas, dan keduanya bingung memutuskan atau bingung mencari istilah tertentu ya tentang pembahasan itu. Bisa saja kita tahu atau mencari jalan keluarnya, atau kita memberikan suatu opsi. Bagaimana kalau dicoba dulu opsi yang ini, karena kemarin sudah ada contoh dan memang berhasil karena daerahnya memang cocok dengan pangsa pasar dengan produk tertentu misalnya. Kalau memang tidak cocok, mungkin kita bisa evaluasi lagi dengan harga yang lebih murah. Jadi sebagai sekretaris itu tidak hanya mencatat ya, sebenarnya sekretaris juga bisa juga memberikan masukan-masukan di situ. Lalu yang kelima, memiliki pengetahuan dan wawasan akan perusahaannya. Seperti sudah saya ceritakan sebelumnya, setiap tamu itu membawa suatu perihal, suatu subjek, suatu hal yang mau dibahas dengan pimpinan, dan kita juga harus tahu bahasan itu, pengetahuan apa yang nantinya ketika akan dibicarakan bersama pimpinan, kita juga harus mengerti tentang hal itu. Dalam artian yang namanya sekretaris dan asisten manajer itu juga harus memiliki pengetahuan yang sama minimal dengan si pimpinan itu sendiri, karena memang dia adalah tangan kanan pimpinan, bahkan dia harus support system ya, jadi supporting system, bahkan harus lebih pintar bahkan, karena dia yang akan memberikan suatu jalan, solusi dan sebagainya. Jangan sampai tertinggal, gitu ya, tertinggal dengan apa yang dimau dengan pimpinan. Kita harus mengikuti topik atau mengetahui permasalahan saat ini sedang dihadapi, yang sedang didiskusikan misalnya. Tata cara sekretaris di menerima tamu di kantor. Nah, prinsipnya semua karyawan itu bisa bersikap sebagai penerima tamu, seperti yang tadi sudah dijelaskan sedikit ya. Bisa security, bisa juga bagian resepsionisnya khusus sendiri di lobi gitu ya. Dan sekretaris ini juga punya tugas sama, yaitu menjamu tamu juga. Di perusahaan yang besar, menerima tamu ditangani oleh orang khusus ya, pegawai khusus, yang memang dia ditugaskan untuk mengantar tamu, menerima tamu dan sebagainya. Di perusahaan yang sedang atau kecil, biasanya memang sekretaris yang akan bertanggung jawab, karena dia yang biasanya paling ngerti tentang permasalahan atau proyek yang sedang dijalankan oleh pimpinan. Maka sekretaris ini juga punya tugas yang berkaitan dengan menerima tamu, sehingga perlu juga mengetahui apa saja yang harus dilakukan ketika menerima tamu. Tadi sudah dijelaskan juga, ini kita pertegas dan kita konfirmasi lagi. Yang pertama, selalu ucapkan salam ya. Untuk salam yang netral, saya sarankan adalah selamat siang, selamat pagi, begitu ya, dan selamat petang. Kalau malam, memang tamunya malam, ada acara dinner seperti jamuan, kita bilangnya selamat malam. Oke, untuk salam, itu juga sifatnya universal ya. Boleh tidak assalamualaikum, boleh, silakan. Tapi kalau memang dia atau kita ragu, lebih baik gunakan salam yang general. Yang kedua, mengisi daftar tamu. Ya, namanya tamu selalu kita punya track recordnya sebagai syarat ketertiban administrasi. Disuruh menulis nama, tujuan maksudnya apa, lalu kita persilahkan juga. Memang kalau ada formulir ya, di situ ada formulir nomor telepon dan sebagainya, dan perihal apa yang ingin dibahas, misalnya dia dari perusahaan mana, itu udah diisikan di situ. Lalu yang ketiga adalah mengantar tamu. Nah, mengantar tamu di sini adalah ketika tidak tahu ruangannya, memang kantornya besar, misalnya tingkat 3, tingkat 4 dan harus naik lift lewat lorong dan banyak pintu di situ, memang harus diantarkan ya, seharusnya diantarkan. Atau kalau memang tidak bisa diantarkan, kita beritahukan tata letaknya di mana. Oh, naik saja Pak dari pintu kiri, langsung lurus ke atas, nanti di sebelah kanan itu ruang pimpinan bagian marketing misalnya. Kalau memang tidak punya tenaga atau SDM sampai harus mengantar gitu ya. Seperti yang terjadi di kampus kita, terkadang juga ditunjukkan hanya ditunjukkan tata letaknya saja. Kalau memang lagi yang jaga banyak ya, 2 atau 3 orang, bisa diantar. Yang keempat, memberitahu pimpinan. Sekretaris juga memberitahu pimpinan kalau ada tamu. Tapi ingat, sesuai dengan jadwal ya. Nanti ada beberapa jenis tamu. Ada tamu yang memang sudah dijadwalkan untuk bertemu. Ada juga tamu yang sifat insidental, yang memang tidak dijadwalkan, atau tamu yang tidak diundang. Ya. Yang kelima, mengantar tamu kepada unit kerja. Pada unit kerja. Kan tidak harus dengan pimpinan ya, tamu itu bertemu, bisa juga dengan karyawan yang lain. Lalu yang keenam, setelah selesai biasanya diantar pulang.
diantar pulang bisa sampai lobi saja ya, sampai lantai bawah, tidak perlu sampai ke parkiran gitu. Oh ya, jangan lupa juga ucapkan terima kasih sembari mengantar pulang. Ketika mengantar pulang juga perlu diucapkan selamat siang atau greetingnya, jangan lupa salamnya selamat siang, boleh selamat petang dan sebagainya. Beberapa hal yang harus diketahui ketika kita menerima tamu. Misal kita adalah sekretaris. Satu, harus tahu tadi tamu ini dari mana, namanya siapa, ya harus ditanyakan ya, dan akan membahas apa, perihal dan maksud tujuannya apa saja. Yang kedua, berikan pelayanan yang sebaik mungkin, mulai dari kesopanan kita, memberikan informasi yang memang sewajarnya dia dapatkan, diantar gitu ya, memang harus ditunggu dan ditemani misalnya lagi banyak antrian gitu ya, membahas terkait dengan permasalahan dan sebagainya, memang kalau tanggung jawabnya sampai ke arah sana ya, dan juga diantar sampai ke lobi misalnya pulang, dan jangan lupa mengucapkan salam. Yang ketiga, berikan kesan baik agar citra perusahaan juga didapatkan. Penampilannya juga kita harus rapi, bersih, kadang juga pakai baju yang khusus ya, seragam yang khusus ketika memang itu jadwalnya menerima tamu penting saat itu. Bisa biasanya blazer. Lalu ada juga menjaga sikap tubuh supaya tidak melakukan kebiasaan buruk. Misalnya kita hobinya adalah garuk-garuk kepala, atau kita kalau grogi suka ngusap hidung gitu ya. Nah itu tolong dihindari dulu, boleh tapi jangan berlebihan. Kelima, saat berbicara juga sebaiknya menjaga diri. Dalam artinya, kalau lagi kita terbawa suatu emosi atau saat itu sedang banyak pikiran, ya ingat dia adalah tamu dari luar misalnya, dan itu tidak ada sangkut pautnya dengan hal-hal yang berkaitan dengan subjektivitas pribadi kita. Jadi kita harus pisahkan. Misal dia memancing berkaitan dengan subjektivitas yang saat ini kita pikirkan. Ya, misal kita sebagai seorang perempuan sekretaris gitu ya, lagi bermasalah dengan kegiatan di rumah gitu ya, banyak banget pekerjaan yang belum selesai, misalnya harus mencuci dan sebagainya. Terus tamunya adalah orang penting ya, dari pusat misalnya, dari kementerian pusat, dan dia juga perempuan, misalnya dia bercerita tentang masalah rumah tangga dan sebagainya. Untuk menunggu ya, waktu menunggu bertemu pimpinan kan biasanya di ruang tunggu ditemanin dulu gitu ya, kan ruang tunggunya biasanya dekat ruang sekretaris gitu, atau ada meja sekretaris di situ. Terus bercerita macam-macam gitu. Boleh bercerita tapi tolong ada batasannya gitu ya, jangan sampai satu merendahkan orang lain gitu, atau menjelekan pihak-pihak yang lain. Jadi kita harus jaga yang namanya reputasi perusahaan dan reputasi kita di kantor. Yang keenam, bila pimpinan tidak mau menerima tamu, berikan penjelasan yang baik. Misalnya Bapak sedang ada kesibukan atau sedang tidak bisa ditemui karena ada kebutuhan di luar kantor, ada sedang mengerjakan proyek misalnya. Nah, jadi perlu yang namanya kesepakatan dengan pimpinan ketika memang tamunya tidak ingin ditemuin, apa yang harus dibicarakan, tolong diskusikan dengan pimpinan terlebih dahulu. Biasanya sudah diberitahu ya yang boleh bertemu, yang sudah sesuai janji, atau memang yang tidak sesuai janji tapi adalah kriterianya tertentu. Kalau tidak diundang, mintakan nomor telepon, nama, supaya nanti dihubungi kembali, kita diskusikan lewat telepon. Jadi harus dibicarakan dulu di awal itu ya. Oke, ada lagi yaitu bersikap tenang dan usahakan menangani komplain secara profesional. Nah, banyak tamu tidak selalu bersikapnya positif, yang sudah saya bilang ya, kita harus berkepribadian tinggi di sini, dalam artian bisa saja tamu ini punya sifat-sifat yang sifatnya agak negatif, artinya dia komplain, dan komplainnya dengan cara yang tidak mengenakan. Nah, kita harus seperti apa? Kita yang mengikuti arusnya atau kita yang bisa kendalikan diri? Sebaiknya memang kita yang harus bisa kendalikan diri ya. Yang kedelapan, sediakan bahan bacaan di ruang tamu. Nah, ini juga salah satu tips supaya kita tidak ikut bercerita ke hal-hal yang mendalam yang berkaitan dengan subjektivitas. Itu yang tadi saya bilang ya. Jadi mungkin kita juga banyak pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Kita juga harus fokus ke pekerjaan kita, membuat janji, misalnya masih ada tamu yang lain, masih memesankan untuk jamuan, melakukan konfirmasi untuk itinerary karena pimpinan mau keluar kota besok ya, misal tuh mau pesan atau booking
hotel atau mungkin pesawat karena mau rapat di luar kota, itu kan banyak sekali pekerjaan. Mau menyiapkan rapat juga, menyiapkan presentasi, jadi nggak mungkin kita fokus habis di menemani tamu. Nah, sedangkan tamu itu juga misalnya ngajak ngobrol, nah biasanya kita batasi pembicaraan kita secukupnya gitu. Jadi senyum pun juga senyum sewajarnya, tidak terlalu banyak senyum supaya kita tidak terlihat oh ini asik buat diajak curhat kayaknya gitu ya. Jadi seperlunya saja kita bersikap, dan juga sediakan beberapa bahan baca supaya beliau yang menanti, tamu yang menanti ya untuk giliran ketemu dengan pimpinan itu bisa meluangkan waktunya dengan membaca. Bisa koran, bisa majalah gitu. Biasanya di kantor itu ada langganan koran kok yang terbaru gitu ya. Dan majalah itu juga ada. Bicaralah dengan sopan, halus dan ramah. Nada suaranya juga harus agak jelas. Ekspresi wajah menyenangkan. Nah, menyenangkan di sini tadi saya bilang tersenyum tapi jangan over smiling ya. Tersenyum itu biasa saja, senyumnya simpul tapi juga tidak terpaksa. Juga jangan banyak-banyak senyum begitu. Juga harus bersikap tegas, dalam artian tegas ini supaya kita juga tidak diremehkan, juga ada rasa segan dari pihak tamu. 10. Ambil keputusan dengan cepat dan tepat kepada siapa tamu tersebut dapat dihubungkan sehingga masalah tamu diselesaikan dengan baik jika pimpinan tidak ada di tempat. Tadi sudah dibahas sedikit, kalau memang tamunya itu sangat membutuhkan pimpinan untuk bertemu dan memang pimpinan sedang rapat tidak bisa bertemu, dimintakan data dirinya, nomor telepon dan alamat yang memang bisa dihubungi semisal nanti pimpinan mau mengadakan rapat balik di kantor tamu tersebut. Biasanya kalau tamunya dari jauh dan itu orang penting, nggak akan cuma langsung datang ya, biasanya bikin schedule janjian dulu ketemu supaya memang diluangkan waktu untuk bisa benar-benar ketemu. Pimpinan juga pasti udah ngerti. Menurut Dorotul Yatimah, seorang sekretaris sebaiknya juga memeriksa ruang tamu, ruang untuk menerima tamu yang berkaitan dengan kenyamanan, kebersihan, juga rapi. Jadi kita juga pastikan tidak ada sampah di situ, gitu ya. Jendelanya juga ada sirkulasi udara yang oke, AC tidak terlalu dingin, kipas angin juga tidak kotor. Juga harus ada vas bunga, gitu ya. Kadang juga ada namanya air mineral ya kecil di situ, tempat minum. Tempatnya harus nyaman ya. Yang terakhir itu yang lagi ngetren ada tempat charge handphone, kalau nggak salah. Lalu lengkapi ruang dengan buku tamu, ID card pengenal tamu. Oke, biasanya juga ada ID card di bawah ya, di lobi dikasih ID card bahwa dia tamu. Tuh, ada majalah, brosur, tempat sampah, jangan lupa juga asbak. Kalau ada mau dipisahkan ruang merokok dan tidak, itu lebih baik lagi. Nah, menurut Dorotul Yatimah lagi ya, seorang sekretaris sebaiknya juga memeriksa lagi ruang tamu dengan hal berikut ini: menerima tamu dengan baik, memberikan bantuan dalam artian ketika dia bertanya di mana lokasi untuk ke toilet, kita juga informasikan ya, atau juga di mana lokasi untuk makan siang, ada kantinnya dan sebagainya. Jadi jangan pelit-pelit memberikan informasi walaupun kita sedang banyak pikiran pekerjaan saat itu. Tetap harus bersikap ramah. Ini yang kadang susah dilakukan ya. Apabila memungkinkan, sekretaris dapat menemani mengobrol sebatasnya saja. Jadi kalau memang sedang tidak ada pekerjaan yang saat itu harus diselesaikan, bisa mengajak ngobrol, tapi juga harus melihat konteksnya gitu ya. Jangan sampai terpancing ke hal-hal yang bersifat pribadi. Oke, tidak mengucapkan salam itu tidak diperbolehkan. Tentu saja ini adalah hal-hal yang suka lupa gitu ya ketika menerima tamu. Kadang kita ngeblank, saat itu banyak banget kerjaan atau saat itu memang gugup ya, baru pertama kali menerima tamu. Kita jadi lupa mengucapkan salam. Padahal itu hal yang pertama yang memang menjadi norma sopan santun orang Indonesia atau kita sebagai warga timur. 2. Resepsionis, sekretaris tidak mengantar tamu. Nggak harus diantar, tapi kalau memang tempatnya susah atau banyak ruang atau memang dia tamu yang sangat penting dan sudah terjadwal, lebih baik diantar. 3. Tidak mengisi buku tamu, kadang lupa, tolong diingatkan selalu mengisi buku tamu. 4. Tidak memperkenalkan kepada pimpinan. Oke, kadang ada juga tamu yang datangnya tidak dijadwal tapi memang masuk ke dalam list di mana itu diperbolehkan ketemu pimpinan. Misalnya tamu yang berkaitan dengan permintaan proposal ya, misalnya sumbangan proposal untuk sponsorship. Memang itu di bagian pimpinan
di bidang keuangan. Misalnya ada yang khusus untuk sponsorship mau acara 17-an, biasanya ada lomba ya, ada lomba di kampung, di desa. Ada PT tertentu yang memang dia punya CSR-nya, yaitu dana khusus untuk membantu masyarakat, itu dengan cara memberikan sponsorship ketika lomba-lomba di desa. Nah, yang seperti ini kan sudah tidak perlu lagi ya, tidak perlu lagi janjian, karena sudah dalam artian dalam list boleh ketemu untuk orang-orang yang kayak gini kategorinya, ya tamu yang kategorinya seperti ini. Nah, biasanya lupa memberikan informasi ketika dia sudah ketemu dengan pimpinan. Ya, seharusnya diperkenalkan, Bapak ini tamu dari ini, meminta sponsorship, meminta tanda tangan, tapi ingin menegosiasikan tentang ini. Oh ya, silakan duduk dulu, kamu bisa duduk di sini atau mungkin melanjutkan pekerjaan. Jadi jangan lupa untuk selalu memperkenalkan tamu kepada pimpinan. Kadang kan pimpinan itu tidak selamanya dia lagi fokus, pasti juga ketika banyak kerjaan juga harus diingatkan, juga harus selalu didampingin untuk terkait dengan masalah tamu ya, karena banyak sekali pekerjaannya. Ruang tamu tidak nyaman juga harus dihindari ya. Penyusunan ruang tamu tidak nyaman itu bisa aja dari sirkulasi udaranya yang memang tidak tepat. Menunggu juga sangat membosankan ya, jadi perlu juga situasi yang tidak membosankan, harus ada bacaan di situ menurut saya. Juga harus ada permen, ya, ada permen, ada air minum, juga ada tempat sampah. Sirkulasi udara itu yang paling penting, karena itu psikologis banget ya, menunggu itu tidak mengenakan. Tata ruang nggak menarik itu juga, aduh cepet panas, itu jadi orang nggak akan betah dan malas untuk bertamu ke kantor tersebut. Juga gaya busana sekretaris harus diperhatikan supaya terlihat enak juga diajak ngobrol gitu ya, dan moodnya jadi baik ya tamunya. Juga berbusana itu melihat tata standar kesopanan yang ada. Dia merupakan bagian dari status pribadi dan citra perusahaan. Mungkin bisa disimpulkan dulu dari slide ini bahwa yang dimaksud menerima tamu itu kita harus memperhatikan etika dan tata aturan apa saja, dan mana yang tidak boleh dilakukan dan harus diperbaiki. Tujuannya untuk menciptakan suasana yang lebih nyaman lagi di lingkungan kerja, karena tamu itu merupakan suatu kesempatan yang baik buat kita untuk mengembangkan perusahaan. Jadi harus memberikan kesan yang baik supaya melakukan kerjasamanya lebih lancar lagi. Juga kita harus pahami karakteristik tamu, kedudukan dan pangkat, serta perilaku tamu tersebut. Ketika menerima tamu selalu tanyakan nama, ya, salam dulu yang pertama, lalu tanyakan nama, keperluan, mengisi buku tamu atau ada formulirnya, memasang ID card, diantar juga tamunya setelah itu, dan perlakukan tamu dengan baik. Boleh diantar pulang atau memang jalan atau alur di kantornya tidak harus diantar pulang, sudah ada misalnya jalurnya juga tidak apa-apa. Oke, saya akan berikan konfirmasi lagi yang masih terkait dengan bagaimana menerima tamu. Nah, ini berkaitan dengan sekretaris ya. Oke, perusahaan kecil dan perusahaan besar. Saya konfirmasi lagi, di perusahaan kecil biasanya tamu dilayani oleh sekretaris. Di perusahaan besar ditangani oleh front office. Front office itu nanti digabungkan dengan lobby. Ketika masuk ke dalam gedung, yang pertama kita dihadapkan oleh lobby, di situ ada front office. Mau bertemu dengan siapa? Nanti diteleponkan dahulu dengan front office. Misalnya sedang ada rapat, selesainya adalah setelah makan siang, nanti akan diinformasikan. Kita akan diminta untuk mengambil keputusan apakah menunggu atau mau membuat janji terlebih dahulu. Kalau sudah ada janji, otomatis kita bisa langsung bertemu dengan karyawan atau pimpinan yang memang sudah dibuat janji terlebih dahulu. Biasanya tadi menggunakan ID card. Kalau di kementerian pusat ya, di Jakarta misal di Kemendikbud atau Kementerian Luar Negeri, kita ke kantornya di sana, itu kita menggunakan ID card. Ya, ada ID card dan berpakaiannya juga khusus ya, tidak boleh sembarangan. Tamu di kementerian itu juga ada aturannya. Kita sebagai tamu juga harus pakai baju berkerah, t-shirt, celana panjang dan juga sepatu, tidak boleh pakai sandal. Nah, tamu sendiri kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dia termasuk orang yang berkunjung ke tempat orang lain.
Tapi kalau tamu dalam artian KBBI untuk tamu penting, tamu kantor ya, bisa sekumpulan orang atau bisa individual yang berkunjung ke sebuah instansi dengan tujuan tertentu. Nah, kehadiran tamu di kantor ini merupakan sebuah kepentingan yang nanti biasanya berkaitan dengan kerjasama pihak luar. Ya, untuk memberikan pelayanan tamu, kita harus tahu tujuannya tamu tersebut apa. Berikan juga informasi secukupnya, ini bagian dari pelayanan yang baik. Dan bila pimpinan tidak bisa menerima tamu, harus diinformasikan secara jelas, jangan diberikan informasi yang tidak jelas. Sediakan koran tadi, bicara secara sopan. Ini tadi sudah dibahas juga ya, sikap melayani tamu yaitu sopan, menarik pribadinya, bijaksana, cukup pengetahuan. Penanganan ruang tamu kurang lebih seperti ini supaya nyaman. Lengkapi ruang dengan buku tamu. Contoh format buku tamu seperti ini. Ada kartu pengenalnya juga, ada brosur katalog dan tempat sampah. Kadang ada charger ya, ada ruang untuk ngecas. Ya, di desk ini biasanya ada ruang khusus untuk ngecas handphone. Itu bahkan ada juga ruang tamu yang cantik banget. Ada artnya, ada seninya ya, ada karya seni di situ, ada juga aquascape-nya dan macam-macam. Ya, di sini harus ada majalah, ada buku. Nah, prosedur penanganan tamu yang pertama, apabila sudah melakukan janji untuk bertemu, biasanya juga tetap harus mengisi identitas tamu ya di buku tamu. Jika belum, maka resepsionis akan menanyakan terlebih dahulu kesediaan pimpinan untuk menerima tamu. Nah, apabila bersedia, tamu bisa langsung bertemu dengan pihak yang dituju. Kalau belum bisa ditemui pimpinan, misalnya ingin bertemu pimpinan, maka resepsionis juga harus menjelaskan segera saat itu juga. Yang akan dilakukan tamu biasanya mengambil keputusan, langsung membuat janji saat itu untuk hari kapan, atau ditunggu misalnya. Ditunggu kalau memang rapatnya sebentar lagi selesai. Nah, untuk yang bersedia ditemuin pihak kantor yang ingin ditemui tamu, biasanya resepsionis akan menunjukkan lokasi pimpinan atau karyawan yang memang ingin kita temui. Ya, biasanya dia akan mengantarkan atau bisa juga tidak diantarkan, hanya ditunjukkan saja. Setelah selesai bisa bilang terima kasih, bagi resepsionisnya mengucap salam lagi. Ya. Memang sebaiknya disarankan tidak terlalu akrab ya, kalau menurut saya, dan juga memang prakteknya yang secara umum menerima tamu itu sebaiknya formal. Berbicaranya juga jelas dan perlahan, jangan terlalu cepat dan jangan seperti teman. Konfirmasikan lagi urusan rapat dan lain sebagainya. Kalau memang nanti tidak bisa ditemui, rapatnya itu harus sudah jam berapa. Tulis alamat, nomor telepon yang bisa dihubungi. Ya, ini adalah tamu yang misalnya itu tamu asing ya. Tamu asing itu biasanya dia kan nginep di hotel. Kalau memang dia perjalanan bisnis dan hanya berapa hari. Jangan lupa informasi yang harus kita tanyakan adalah terkait dengan penginapan. Penginapannya si tamu ini ada di mana? Karena otomatis mungkin bisa ditemui oleh pimpinan di luar kantor dengan dinner misalnya, dengan jamuan. Dan kalau memang tamu asingnya ini tidak bahasa Inggris ya, misalnya bahasa Jepang atau bahasa Mandarin gitu ya, bahasa Korea, kita juga harus menyediakan translator ya, translator atau interpreter. Nah, inilah pentingnya kadang berbahasa asing selain bahasa Inggris di sini nih, untuk bagaimana bernegosiasi dan bagaimana melayani tamu. Nah, sebenarnya membuat janji itu perlu atau tidak sih ketika kita ingin bertamu atau berkunjung ke kantor tertentu? Biasanya sangat penting sekali. Kalau emang tujuannya kita cukup penting, urgent, biasanya kita harus punya janji terlebih dahulu. Nah, sebagai sekretaris itu juga harus diingatkan ya, yang namanya pimpinan tiap pagi, Pak, hari ini akan ada tamu jam sekian gitu. Rapat kita hampir sama jam sekian. Bagaimana nanti tamunya suruh nunggu atau dialihkan nanti siang misalnya ketika tamunya datang lebih awal. Itu harus dibicarakan. Sekretaris itu selalu mengingatkan setiap pagi ya, setengah 8, jam 8 ketika mulai kerja itu harus di briefing dulu dengan pimpinan apa saja yang akan dikerjakan hari ini, apa saja tanggungan hari ini yang harus diselesaikan gitu ya. Pembatalan janji juga harus diinformasikan ke pihak tamu. Misalnya Bapak pimpinan sudah mengiyakan, sudah suruh tunggu sebentar, paling rapatnya juga cuma berapa menit.
ternyata rapatnya panjang dan kita sudah tahu prosedurnya. Kalau rapatnya panjang lebih baik dibatalkan karena pikirannya pimpinan pasti penuh dan bisa jadi nanti berimbas ke efek kerjasama ketika tamunya datang itu nggak maksimal hasil diskusinya. Ya lebih baik dibatalkan. Memang itu sudah prosedur, misalnya sudah pernah dibicarakan bersama dengan pimpinan. Nah otomatis kan kita harus membatalkan janji gitu ya. Kalau sudah membatalkan janji gitu, yang harus dilakukan adalah kepribadian kita juga harus ditunjukkan. Bapak maaf karena ini di luar rencana, kalau bisa di schedule ulang aja Pak secepatnya, karena memang rapatnya ini juga rapat penting. Jadi kita harus berikan pengertian agar tamu ini juga memahami kondisi kita supaya tidak marah gitu ya. Intinya dia juga diberikan sebuah solusi dan memang nanti harus ketemu gitu ya. Solusinya itu adalah tujuan si tamu tetap tercapai ya, untuk bertemu dan berdiskusi. Kalau sore gimana Pak? Karena Bapak sepertinya sore itu sudah selesai dan bisa menerima tamu agak lowong, pikirannya juga lumayan bisa diajak diskusi lah, misalnya terkait hal-hal penting misalnya. Mungkin bisa lebih santai lagi sekitar jam 3 bagaimana misalnya. Misalnya tidak bisa, saya harus segera ke kantor lain gitu. Ya sudah Bapak kira-kira bersedia kapan, nanti kami hubungi lagi, bisa tinggalkan nomor telepon, kami akan konfirmasi. Nah seperti itu. Sekretaris juga perlu buat catatan agenda perjanjian. Nah, di sini ada khusus untuk appointment ketika ada tamu. Nanti bukunya khusus, catatannya khusus sendiri, jadwal ketemu tamu. Oke, ini ada study case. Yes, study case ini misalnya seperti ini ya. Penanganan tamu dilakukan di Dinas Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik Medan. Berprinsip bahwa pelayanan yang baik biasanya meninggalkan kesan yang baik. Maka sekretaris itu harus punya sifat yang terbuka dan bersahabat dengan tamu yang di kantor. Tapi hati-hati, terbuka juga ada batasnya, bersahabat juga ada batasnya ketika ini berurusan dengan kegiatan di kantor. Nah, Dinas Informasi Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik Pemkot Medan menggunakan pencatatan tamu agar tata cara pengurusannya berlangsung baik. Ya, catatan tamu diperlukan menghindari hal yang tidak diinginkan. Nah, ini yang dimaksud studi kasus, perlu atau tidak sistem pencatatan tamu yang sifatnya adalah elektronik gitu ya. Sifatnya adalah masuk ke dalam data. Jadi dia seperti database. Ketika tamu datang, kita ucapkan salam, kita tanyakan dari mana Bapak, misalnya dari mana Ibu, bisa mengisi formulir dulu, keperluannya apa. Nah, keperluannya ini, sebentar saya tanyakan apakah bisa. Nah, mana dulu yang harus dilakukan? Mengisi data dulu, atau kita tanyakan bahwa pimpinan bisa atau tidak, available atau tidak untuk ditemuin. Sebaiknya adalah mengisi data dulu, baik available ataupun tidak masalah. Karena kan kita tahu track record saat itu yang datang siapa aja walaupun gagal untuk bertemu. Jangan keliru bahwa ditanyakan dulu pimpinan bisa atau tidak. Artinya kita tidak punya database nanti. Ya, bisa ditulis dulu, nanti silakan ke bagian ini untuk menanyakan kondisi pimpinan misalnya. Ya, yang penting sudah ada data. Setiap dia masuk, tamu masuk, kita harus keep data dulu. Nama, keperluannya apa, dari mana. Itu harus punya. Sebagai perusahaan kita harus tertib. Nah, seperti itu kira-kira cara dan etika menangani tamu di perusahaan atau sebuah instansi. Baik, silakan bagi teman-teman apabila ada yang belum dipahami, masih penasaran terhadap kasus ini atau hal-hal yang terkait dengan etika menjamu dan menangani tamu ya, menerima tamu, bisa ditanyakan di grup WhatsApp kelas kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan etika menangani tamu. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah dibahas hari ini. Jangan lupa juga untuk selalu rajin membaca yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dengan Anda saat ini yang memang menunjang keilmuan Anda. Kita ketemu lagi ya minggu depan di mata kuliah yang sama tapi beda topik. Mudah-mudahan selalu sehat selalu dan tetap semangat. Selamat beraktivitas, selamat siang atau selamat pagi buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.